Jujur aja, waktu pertama kali nyiapin materi ini, saya ngerasa, wah ini topiknya lumayan berat nih, kayak teori hukum yang bikin ngantuk. Tapi, percaya deh, setelah kita bedah, ternyata konsep ini tuh nempel banget sama kehidupan kita sehari-hari. Bisa terjadi pada siapa aja, kapan aja, termasuk Anda dan saya. Hari ini kita bakal menyelami dunia hukum pidana Indonesia. Spesifiknya, kita akan membedah sebuah konsep yang disebut culpa, atau gampangnya sih kelalaian. Ini tuh ibarat benang tipis, bener-bener tipis banget, yang memisahkan antara sebuah kecelakaan murni yang tragis dengan sebuah tindak pidana yang bisa bikin orang beneran masuk penjara. Penasaran kan? Yuk kita langsung mulai aja bedah materinya. Oke, bayangin skenario ini sejenak. Gini, Anda lagi ngejalanin hari kayak biasanya aja. Bangun pagi, siap-siap, terus nyetir ke kantor buat kerja. Semuanya normal. Terus tiba-tiba, cuma gara-gara 1 detik aja Anda hilang fokus, entah karena kaget atau ngantuk sesaat, boom. Terjadi kecelakaan yang melukai orang lain di jalan. Anda sama sekali nggak punya niat jahat. Boro-boro pengen nyelakain orang, kenal aja nggak kan sama korbannya? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kecelakaan itu murni nggak disengaja sama sekali, bisakah Anda tiba-tiba berakhir di balik jeruji besi? Jawabannya mungkin bakal sedikit bikin merinding. Dan disitulah konsep hukum kelalaian ini benar-benar mengambil peran penting dalam hidup kita. Nah, untuk menjawab kegelisahan itu, pembahasan kita hari ini udah dibagi jadi 5 poin utama. Pertama, kita bahas batas antara sengaja dan lalai. Kedua, kita pahami konsep hukum culpa. Ketiga, kita bedah jerat pidana pasal kelalaian. Keempat, kita lihat contoh kasus nyatanya di lapangan. Dan kelima, kita cari jalan keluarnya lewat konsep keadilan restoratif. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, batas sengaja dan lalai. Nah, di dunia hukum itu, ada satu prinsip fundamental yang menurut saya sangat masuk akal dan cukup melegakan. Di berbagai literatur hukum, ada adagium atau pepatah Belanda kuno yang sangat terkenal bunyinya, Geen straf zonder schuld. Kalau diterjemahin ke bahasa kita, artinya kurang lebih begini. Tidak ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan. Poin krusialnya di sini adalah, sistem hukum kita tuh mengakui loh, kalau ada hasil yang buruk, misalnya ada fasilitas yang hancur, atau bahkan ada orang yang terluka, itu nggak secara otomatis bikin Anda langsung dicap sebagai penjahat. Nggak gitu cara kerjanya. Harus ada unsur kesalahan di situ yang benar-benar bisa dibuktikan. Ibaratnya, Anda nggak bisa dihukum cuma gara-gara lagi apes atau nasib lagi buruk aja. Hukum itu butuh bukti nyata kalau Anda tuh punya andil atau ikut memicu nasib buruk tersebut terjadi. Dari prinsip tadi, ini nih yang ngebawa kita ke 2 kategori besar soal kesalahan di mata hukum pidana. Coba kita bandingkan secara gampang. Di satu sisi ada yang namanya dolus atau kesengajaan. Kalau ini sih udah jelas banget ya. Kalau ada orang yang emang dari rumah udah niat, ngerencanain, dan pengen nyakitin orang lain, itu jelas niat jahat. Secara batin, dia emang pengen ngelawan hukum. Tapi di sisi seberangnya, kita punya culpa atau kealpaan atau kelalaian. Nah, dalam kasus culpa ini, orangnya tuh sama sekali nggak punya niat jahat. Sikap batinnya baik-baik aja, nggak pengen melanggar aturan apapun, tapi dia kurang merhatiin keadaan atau kelewat ceroboh, sampai akhirnya secara objektif nyebabin sesuatu yang dilarang itu beneran terjadi. Pemisahan 2 hal ini tuh benar-benar krusial banget buat mahamin kenapa orang baik-baik yang niatnya nggak jahat, kadang bisa aja tiba-tiba keseret masuk ke ranah pidana. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, memahami konsep hukum culpa secara lebih dalam lagi. Terus, apa sih sebenarnya yang bikin sebuah tindakan itu sah disebut lalai secara hukum? Berdasarkan pandangan ahli hukum terkemuka seperti Van Hemel, sebuah kealpaan atau culpa itu punya 2 unsur utama yang harus banget terpenuhi. Pertama, tidak mengadakan penduga-duga. Maksudnya gimana tuh? Gini, artinya orang tersebut sama sekali nggak ngebayangin kemungkinan terburuk dari apa yang dia lakuin. Padahal, logikanya dia harusnya bisa menebak risiko itu. Terus yang kedua, tidak mengadakan penghati-hatian. Kalau yang ini berarti dia mungkin udah tahu nih ada risikonya, tapi dia malah ceroboh, cuek dan mengabaikan standar amannya. Untuk ngasih gambaran gampang, dari materi yang kita kumpulkan, bayangin ada anak kecil main korek api di dekat bahan mudah terbakar sampai rumahnya kebakaran. Namanya anak kecil ya, kita maklum. Tapi kalau yang main korek api itu adalah orang dewasa yang sehat akalnya dan kejadiannya sama, wah itu udah masuk kegagalan mutlak dalam mengantisipasi dan berhati-hati. Itu udah mutlak masuk ranah culpa. Masuk ke bagian ketiga, jerat pidana pasal kelalaian. Mari kita lihat gimana aturan resminya tertulis di buku hukum kita. Coba kita lihat gimana ancaman hukumannya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP kita yang berlaku. Di sini ada pasal 359 yang ngatur soal kelalaian yang sampai bikin orang lain meninggal dunia. Ancaman maksimalnya
5 tahun penjara. Terus pas di sebelahnya ada pasal 360 tentang kelalaian yang nyebabin orang luka berat. Coba tebak ancaman maksimalnya? Sama loh, 5 tahun penjara juga. Ini benar-benar hal yang narik perhatian banget sih buat saya pribadi. Kenapa? Karena ini ngasih lihat dengan sangat jelas betapa seriusnya negara memandang sebuah kecerobohan. Mau akibat kecelakaan itu fatal sampai korban hilang nyawa, atau korban dapat luka berat sampai cacat dan gak bisa kerja, pembuat undang-undang tuh ngelihat kalau akar masalahnya, yaitu sifat ceroboh atau lalai tadi, punya tingkat bahaya yang setara di mata hukum maksimal. Intinya, jangan pernah main-main sama yang namanya kelalaian. Tapi tunggu dulu. Hukuman tadi ternyata masih bisa jadi lebih berat lagi loh. Dan ini adalah detail fakta yang sering banget dilewatin sama masyarakat awam. Ada pasal 361 KUHP yang isinya tuh negasin kalau tindak kelalaian ini dilakuin waktu seseorang lagi ngejalanin jabatan, profesi, atau pencariannya, ancaman pidananya ditambah sepertiga lagi. Gila kan? Pertanyaannya, kok bisa gitu? Ya logikanya gini. Pas Anda lagi pakai seragam profesi Anda, entah itu pakai jas dokter, helm insinyur keselamatan, atau lagi pegang kemudi sebagai sopir profesional, masyarakat dan negara itu naruh ekspektasi dan standar kehati-hatian yang jauh-jauh lebih tinggi ke pundak Anda dibandingin orang biasa. Jadi kalau Anda sampai lalai pas lagi berseragam, hukumannya otomatis diperberat. Mari kita melangkah ke bagian keempat, contoh kasus di lapangan. Gimana sih prakteknya di dunia nyata? Nah, supaya nggak cuma ngawang di teori kelas hukum aja, coba kita perhatikan kutipan dari sebuah jurnal hukum ini. Jurnal ini secara spesifik ngebahas soal penerapan pasal 360 KUHP tadi tentang bikin orang luka berat gara-gara kelalaian. Kenapa saya nampilin ini? Supaya kita semua sadar kalau pasal tentang kelalaian ini tuh bukan cuma teks usang peninggalan zaman dulu yang udah debuan dan gak pernah dipakai. Enggak sama sekali. Ini adalah instrumen hukum yang benar-benar hidup, bernapas, dan tiap hari terus diteliti serta diperdebatkan secara aktif di berbagai pengadilan kita. Hakim tiap hari tuh mikir keras buat nentuin ini murni musibah doang atau emang sebuah culpa yang pelakunya harus dipidana masuk sel. Terus pertanyaannya, profesi apa aja sih yang paling rawan kena jerat culpa ini di lapangan? Wah, lumayan banyak ternyata. Pertama, yang mungkin paling sering kita dengar, dokter. Walaupun profesi ini dilindungi sama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia buat urusan etik, tapi kalau ada pasien yang sampai luka berat, apalagi meninggal, dokter bisa ditarik ke ranah pidana kalau terbukti gagal menuhin standar operasional. Kedua, pengemudi kendaraan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Ini kasus yang paling klasik. Dan ketiga, nah ini contoh yang unik tapi kejadian nyata, pengawas tambang atau kepala teknik. Dari sumber kepolisian yang kita punya, pernah ada loh seorang pengawas tambang yang benaran dituntut ke pengadilan, cuma gara-gara dia lalai nggak nyediain alat keselamatan kerja yang namanya sling psychrometer. Coba bayangin, kelalaian dalam gagal menyediakan satu alat keselamatan aja, di mata hukum kita udah bisa langsung dikategorikan sebagai sebuah tindak kejahatan. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, sekaligus bagian yang paling ngasih secercah harapan buat masa depan hukum kita. Solusi lewat keadilan restoratif. Oke, dari tadi kan kita ngomongin soal ancaman penjara dan hukuman melulu. Ngeliat betapa gampangnya orang baik-baik yang sama sekali nggak punya niat jahat tiba-tiba keseret ke dalam sistem pidana, wajar dong kalau kita mikir, apakah masukin mereka semua ke balik jeruji besi itu benar-benar jalan keluar yang paling adil? Untungnya, Kepolisian Republik Indonesia sadar betul soal masalah ini. Mereka merespons dengan mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Muncullah konsep yang namanya keadilan restoratif atau restoratif justice. Gampangnya, ini adalah cara menyelesaikan perkara tindak pidana yang fokus utamanya tuh dibalik, bukan lagi sekedar ngehukum si pelaku semata, tapi fokus utamanya ditaruh pada pemulihan korban. Ini tuh semacam pergeseran paradigma yang luar biasa humanis. Daripada negara cuma sibuk ngurung orang di sel yang sejujurnya sering banget nggak ngasih ganti rugi apa-apa buat korban yang lagi menderita dan butuh biaya, sistem baru ini justru memaksa pelaku buat turun tangan langsung bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang udah dia timbulkan. Tapi ya, di lapangan tuh sering banget muncul satu ketakutan psikologis yang besar kalau ada orang yang ditawarin jalur damai ini. Mereka biasanya nanya gini, waduh kalau saya setuju ikut mediasi ini, jangan-jangan ini otomatis dianggap sebagai pengakuan hukum kalau saya ini penjahat bersalah dong. Nah, tenang aja, Anda bisa lihat prinsip penting yang ada di sumber dokumen ini. Participation is not evidence of guilt. Partisipasi bukanlah bukti pengakuan bersalah. Wah, kalimat ini benar-benar krusial banget sih buat kelancaran prosesnya. Hukum kita secara tegas ngejamin kalau itikat baik dan kesediaan dari pelaku buat duduk bareng korban nyari solusi damai, itu sama sekali nggak akan dijadiin senjata buat ngehukum atau memberatkan dia di pengadilan seandainya proses mediasi ini berujung gagal. Jaminan ini tuh benar-benar ngasih rasa aman jadi kedua belah pihak bisa ngobrol, nyari jalan tengah tanpa saling curiga.
Terus gimana dong urut-urutan atau mekanismenya buat bisa dapat keadilan restoratif ini? Tenang, kepolisian udah bikin alur yang sangat jelas dan logis loh. Angka pertama, harus banget ada yang namanya surat perdamaian. Surat ini wajib ditandatangani secara tulus dan sukarela sama kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari siapapun. Langkah kedua, dan jujur ini yang jadi jantung utamanya, pemulihan hak korban. Ini bentuknya bisa macam-macam, tergantung kesepakatan, bisa berupa pelaku bayarin full biaya pengobatan di rumah sakit, ganti rugi buat ngebenerin kendaraan yang rusak, atau kompensasi finansial lainnya. Nah, kalau syarat pertama dan kedua ini udah beres, tuntas, dan ada buktinya yang sah, barulah penyidik dari kepolisian bisa masuk ke langkah ketiga, menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan atau yang biasa kita kenal sebagai SP3. Kasus resmi ditutup dan dianggap selesai demi hukum. Damai deh semuanya. Tapi tunggu dulu. Biar kebijakan sebagus ini nggak gampang disalahgunain, jadi semacam kartu bebas keluar dari penjara kayak di mainan monopoli, ada batasan dan syarat tambahan yang benar-benar ketat banget. Pertama, pelaku dipastikan nggak boleh seorang residivis, alias bukan orang yang langganan masuk keluar penjara. Kedua, kelalaian yang dia lakuin itu nggak boleh yang level kerusakannya sampai mengancam keamanan negara atau nyawa orang banyak. Semuanya wajib dilakuin secara sukarela. Dan yang paling penting banget buat kita ingat dari Perpol tersebut, fasilitas jalur damai ini cuma berlaku 1 kali seumur hidup. Ibaratnya ini tuh kesempatan langka yang dikasih sama negara. Kalau di masa depan Anda sampai berbuat lalai lagi dan mengulangi tindak pidana serupa, wah udah nggak ada toleransi lagi. Sistem bakal langsung memproses hukum Anda secara penuh dan keras sesuai undang-undang yang berlaku. Wah, nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung pembahasan. Hari ini kita udah sama-sama nelusurin banyak banget hal. Mulai dari gimana hukum kita dengan sangat tajam misahin antara mana yang sengaja dan mana yang murni cuma lalai. Terus kita juga udah ngeliat sendiri gimana kelalaian sekecil apapun, apalagi kalau Anda lagi kerja profesional, bisa bikin divonis bertahun-tahun di dalam sel. Sampai akhirnya kita kenalan sama pendekatan modern lewat jalur restoratif yang nyoba ngasih keseimbangan di tengah hukum yang kadang terasa kaku. Nah, sebagai penutup, saya pengen ninggalin satu pertanyaan renungan yang cukup mendalam buat Anda. Ketika ada sebuah kecelakaan tragis akibat murni kelalaian, menurut Anda, apakah menjebloskan si pelaku ke dalam sel penjara itu benar-benar ngobatin luka dan bantu si korban? Ataukah dengan memaksa pelaku buat secara langsung dan nyata bertanggung jawab memulihkan kerugian korban, seperti bayar rumah sakit dan ganti rugi, itu justru wujud keadilan yang jauh lebih beradab dan tepat sasaran? Ini jelas bukan pertanyaan gampang. Dan perdebatan ini masih terus hidup di tengah sistem hukum kita. Terima kasih banyak ya udah nemenin saya membedah materi yang super menarik ini. Semoga ada banyak hal baru yang bisa Anda bawa pulang. Sampai jumpa lagi di bedah materi kita yang selanjutnya. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right.